Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa renungan hari ini, kalau kita mencoba flashback 20 tahun yang lalu, kita lihat anak-anak kita mengekspresikan kreativitasnya dalam bentuk-bentuk yang konkret. Misalnya, mereka membuat mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk. Mereka bentuk sesuai dengan kreativitas mereka. Namun, tentu saja sekarang generasi sekarang ini sudah berubah. Sekarang kita berada di era digital. Maka permainan pun itu ke arah digital. Ini terus. Ya, pemirsa renungan hari ini, saya sedang berada di sebuah game online. Para pemirsa bisa lihat di sini orang-orang yang sedang bermain begitu asyik. Mereka tidak menghiraukan kiri kanan, mereka fokus pada permainannya. Saya ingin ngobrol-ngobrol. Di sebelah saya ada seorang adik. Maaf dek, diganggu dulu ya. Siapa namanya? Resja. 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 Ya. Kelas berapa dek? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Udah berapa lama suka main game online ini? Dari 2009. Dari 2009. Iya. Jadi sejak kelas 5. kelas 5 SD. Iya. Permainan apa saja yang paling favorit? Point blank kayak perang kayak gini. Kayak perang-perang begitu ya. Merasa nggak game online ini nagih gitu? Merasa. Jadi merasa ketagihan ya. Iya, Kalau nggak main game online tuh merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Iya. Iya. Oke, pemirsa renungan hari ini, kalau kita cermati memang teknologi itu selalu memiliki dua sisi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh adik kita dan yang lainnya yang hadir di sini, ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi internet. Tentu saja teknologi internet itu memiliki dua sisi. Sisi untuk kebaikan kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman angkatan kita dulu ya. Tetapi juga internet tentu saja bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk. Termasuk di dalamnya permainan game. Nah, permainan game ini kalau sifatnya hanya sekedar untuk ice breaking dari kejenuhan, mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau game online ini sudah edik, sudah nagih ya. Apalagi kalau anak-anak kita itu sudah ketagihan dengan game online. Sampai mereka lupa belajar, lupa sekolah. Pemirsa renungan hari ini, kalau kita cermati, anak-anak itu ada 3 kemungkinan. Jadi anak kita itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa saja anak kita itu menjadi qurrata a'yun, yaitu anak yang jadi penyejuk hati. Walaupun anak kita pulang malam, ketika kita tanya, "Nak, kamu kok pulang malam?" Anak kita mengatakan, "Iya ayah, saya kan ikut ekstrakurikuler bahasa Inggris. Aku kan ikut ekstrakurikuler agama." Nah, itu yang namanya anak yang qurrata a'yun. Jadi hari-harinya itu memang menyejukkan kita, menenangkan kita. Itu kemungkinan pertama. Tapi boleh jadi anak kita juga menjadi fitnatun, sumber penderitaan. Yang saya maksud dengan sumber penderitaan apa? Tidak sedikit orang tua yang sakit karena kelakuan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang bangkrut usaha itu karena anaknya. Atau bisa juga anak itu menjadi zinatun, perhiasan. Yang dimaksud dengan anak yang jadi perhiasan tuh begini.
Secara duniawi mungkin dia sukses, dia selalu ranking pertama di sekolahnya, tetapi sayang sekali akhlaknya tidak membuat kita sejuk. Kalau marah pintu dibanting, kalau bicara menyakitkan, tidak hormat kepada orang tua. Tapi secara duniawinya memang dia sukses gitu. Anak kita itu memang prestasinya bagus dan orang-orang menganggap bahwa anak kita itu hebat. Kita semua tentu saja para pemirsa TV One mengharapkan agar anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun, anak yang jadi penyejuk hati. Ucapannya, perilakunya, prestasinya itu membuat kita tenang, membuat kita sejuk. Dan inilah sebenarnya yang sering kita mintakan kepada Allah setiap kali kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan atau jodoh dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami dan jadikan kami adalah orang-orang yang takwa. Sesungguhnya ini permen apa namanya? Namanya Atlantika. Atlantika. Atlantika Online. Atlantika Online ya. Pemirsa renungan hari ini, kita sepakat bahwa anak yang soleh, anak yang jadi penyejuk hati, itu adalah dambaan setiap orang tua. Persoalannya, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki anak yang jadi penyejuk hati? Kalau kita cermati, orang tua itu kan ada beberapa tipe. Ada tipe yang permisif, artinya orang tua yang anak melakukan apapun silahkan. Anak-anaknya bermain game online atau bermain kemana saja, tidak pernah ditanya jam berapa kamu pulang, tidak pernah ditanya kamu habis dari mana. Ini adalah orang tua yang permisif. Anaknya serba boleh melakukan apapun. Yang kedua, ada tipe orang tua yang otoriter. Tipe orang tua yang otoriter adalah orang tua yang terlalu mengekang. Segala sesuatu nggak boleh. Anak punya akun email nggak boleh. Anak bergaul dengan teman-temannya nggak boleh. Seolah-olah anak tidak punya kuasa untuk punya pendapat. Anak tidak bisa mengusulkan ide atau pemikiran. Pokoknya kata orang tuanya A harus nurut A. Kata orang tuanya B, dia harus ikut B. Inilah tipe orang tua yang otoriter. Nah, yang ketiga, tipe orang tua yang moderat. Sesungguhnya anak itu harus diberi kebebasan. Tetapi tentu saja kebebasan yang bukan sekedar bebas. Harus ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anak. Anak boleh main game, tetapi ada batasan. Berapa lama dia harus main game. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang ayah yang sangat ideal bagaimana mendidik anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, itu tidak mentang-mentang perintah Allah langsung Nabi Ismail disuluh berbaring lalu disembelih. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi, tadi malam ayah menerima wahyu bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, pemirsa, ini contoh tipe orang tua yang moderat. Dia selalu minta pendapat, artinya selalu ada musyawarah dengan anaknya.
Sekalipun Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tapi tidak serta-merta menyembelihnya, tetapi bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Kita juga nampaknya harus menerapkan hal ini. Ketika kita akan meminta anak kita ikut les, ya, di satu tempat, ya kita jangan langsung, pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus les di tempat ini. Bukan, tetapi apa? Nah, yuk kita survei tempat les, karena kan kamu sekarang sudah kelas 6 SD, sebentar lagi kamu bakal ujian. Yuk kita survei mana tempat les yang kira-kira menyenangkan untuk kamu. Maka orang tua yang ideal adalah orang tua yang memang moderat, yang proporsional, tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu diberi kebebasan, tetapi diberi aturan-aturan yang harus dia taati. Kemudian, tentu saja, orang tua yang moderat itu selalu memberikan penghargaan kepada anaknya. Jadi kita seringkali memaki kalau anak itu nilainya jelek. Nah, matematika nilainya berapa? 5 mah. 5? Bodoh kamu, nakal kamu. Nah, seringkali kita memvonis anak kita nakal, anak kita bodoh, anak kita pembangkang, ketika anak itu melakukan kekeliruan. Tetapi kita lupa untuk memberikan penghargaan. Kan alangkah baiknya, nampaknya kalau kita mengatakan, nah, matematika nilainya berapa? 5 mah. Berapa sayang? 5. Mama dulu pernah nilainya 3. Tapi mama belajar. Akhirnya, coba kamu lihat di rapot nilai matematika mama jadi 7. Kamu 5, mama yakin kamu bisa 10. Asal kamu belajar sungguh-sungguh, asal kamu mau menggali ilmu, percayalah, kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil. Anak mama pintar. Nah, jadi pemirsa renungan hari ini, untuk menjadi orang tua yang moderat, yang ideal adalah, pertama, utamakan musyawarah. Yang kedua adalah selalu memberikan penghargaan akan prestasi dan kelebihan anak kita. Dan jangan lupa yang terakhir adalah lakukan segala sesuatu itu dengan penuh kasih sayang. Karena apa yang kita lakukan dengan penuh cinta, itu akan bisa langsung dirasakan oleh anak kita. Maka, pemirsa renungan hari ini, kalau kita cermati apa yang terjadi pada negeri ini, kita lihat ada hal-hal yang membuat kita merasa terenyuh, merasa prihatin. Betapa tidak, hanya karena persoalan kecil kita bisa menumpahkan darah. Kekerasan di mana-mana, padahal persoalannya sangat sepele. Kalau kita cermati, boleh jadi apa yang terjadi ini adalah bagian dari pengaruh yang tadi kita lihat di dalam. Di dalam kita lihat saat game online itu kan banyak sekali permainan-permainan yang bersifat kekerasan. Jadi kalau ada seorang nenek-nenek yang dihajar habis-habisan, nah justru dapat poin. Jadi yang dapat poin itu bukan yang menolong nenek-nenek, tetapi yang menghajar nenek-nenek, gitu kan. Nah, itu artinya secara tidak langsung game ini mengajarkan anak-anak kita untuk bersifat keras, gitu. Ada beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan anak-anak yang terlalu sering dijejali dengan game yang bersifat digital dan berbau kekerasan itu cenderung menjadi sangat emosional. Sementara anak yang mereka itu sering dijejali dengan bacaan, dengan buku-buku yang bersifat positif, mereka cenderung ingin berprestasi. Nah, ini adalah tugas kita bersama, terutama para pembuat game online atau game digital lainnya, bagaimana game itu bisa lebih mendidik, supaya lahir generasi-generasi yang soleh, supaya lahir generasi-generasi yang memang jadi penyejuk hati, yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tetapi memang pada akhirnya tetap soleh dan tidaknya anak kita berbasis kepada rumah.
Tetap, ini hal yang pokok. Makanya, rumah yang solehlah yang nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh. Bagaimana ciri rumah yang soleh? Pertama, kata Rasul, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada satu keluarga, Allah tumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Ada nasihat dari ahli hikmah yang mengatakan, bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Jadi anak yang sering dimaki, dicaci, dinistakan, dihinakan, itu dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Jadi kalau kita sering memberikan motivasi kepada anak-anak, dia sedang belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia sesungguhnya belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Nah, kita lihat game yang ada saat ini, terutama game online atau game digital, cenderung banyak yang berbau kekerasan. Apa yang terjadi? Maka anak-anak kita cenderung lebih emosional. Masyarakat kita juga cenderung menjadi lebih emosional. Itu boleh jadi ada kaitan dengan masalah ini. Yang ketiga, rumah yang soleh itu adalah ada qaulan karima, ucapan yang baik, ucapan yang positif. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Allah tidak suka kepada orang tua yang suka melaknat anaknya. Kamu nakal, kamu pembangkang, kamu bodoh. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat laknat. Kalimat-kalimat yang membuat anak kita tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Kalau kita menyuruh belajar, tidak perlu kita menakut-nakuti dengan tidak naik kelas. Ayo nak, belajar, nanti kamu nggak naik kelas. Ayo nak, kamu belajar, nanti kamu tidak berprestasi. Mari kita ubah. Ayo nak, belajar, biar kamu mendapatkan penghargaan. Ayo nak, kamu belajar, biar kamu nilainya bagus. Nah, para pemirsa renungan hari ini, jadi anak yang soleh itu harus lahir dari keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh itu, satu, dibangun dengan kekuatan cinta. Yang kedua, dibangun dengan kekuatan agama. Yang ketiga adalah dengan ucapan-ucapan positif, dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan yang keempat, rumah yang soleh itu harus ada kekuatan doa. Semoga pemirsa renungan hari ini, Allah memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh, anak-anak yang jadi sumber keberkahan, anak-anak yang bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang bermartabat, menjadi negeri yang terhormat. Dan semoga anak-anak kita menjadi jariah setelah kita meninggal, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.